Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa Muzani TV dimanapun berada, alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Ini adalah pertemuan kedua dari silsilah bersama kitab Unwanil Hikam, yaitu kitab yang membahas tentang hikmah-hikmah tentang kehidupan yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas muqaddimah beliau dan bait 1 sampai 4, di mana kita ringkas bait yang kemarin itu adalah bagaimana muallif menasihati kita untuk zuhud, untuk mengetahui hakikat kehidupan dunia, bahwasanya dunia itu bagaimanapun kita mengejarnya, hakikatnya dia akan meninggalkan kita. Ketika kita mendapatkan dunia, bertambah dunia kita, padahal itu adalah sebuah kekurangan bagi kita. Ikhwani barakallahu fikum, kita akan membahas mulai dari bait yang kelima. Hari ini kita bacakan dari awal yang kemarin. Beliau mengatakan dari bait pertama, ziyadatul mar'i fi dunyahu nuqsanu wa ribhuhu ghaira mahdil khairi khusranu wa kullu wijdani hadhin la thabata lahu fa inna ma'nahu fi at-tahqiqi fiqdanu ya 'amiran li kharabi ad-dahri mujtahidan billahi hal li kharabil umri umranu wa ya harisan 'ala al-amwali tajma'uha unsita anna surara al-mali ahzanu. Sekarang bait yang kelima. Beliau mengatakan za'il fuada 'anid dunya wa zinatiha fasafuha kadarun wal waslu hijranu wa ar'i sam'aka amsalan ufassiluha kama yufassilu yaqutun wa marjanu ahsin ila an-nasi tasta'bid qulubahum fatalama ista'bada al-insana ihsanu wa in asa'a musii'un falyakun laka fi urudi zallatihi safhun wa ghufranu. Beliau mengatakan di sini di bait yang keempat, za'il fuada 'anid dunya wa zinataha, bait yang kelima afwan. Beliau mengatakan singkirkanlah hatimu dari dunia dan perhiasannya, sebab kejernihannya hanyalah kekeruhan dan pertemuan di dalamnya hanyalah berakhir dengan perpisahan. Tajamkanlah pendengaranmu terhadap perumpamaan yang aku jelaskan, sebagaimana butiran permata dan mutiara dipisahkan dan dirangkai dengan indah. Berbuat baiklah kepada manusia, niscaya engkau akan menawan hati mereka. Sungguh tidak jarang hati manusia dan jiwanya tunduk karena kebaikan. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, jika ada orang yang berbuat buruk kepada fa in asa'a musii'un falyakun laka fi, jika ada orang yang berbuat buruk kepadamu maka sikapmu terhadap kesalahannya hendaklah berupa pemaafan dan pengampunan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama, beliau di sini di bait yang kelima mengatakan za'il fuada 'anid dunya wa zinatiha fasafuha kadarun wal waslu hijranu. Ini adalah kata beliau, singkirkanlah, jauhkanlah hatimu dari dunia dan perhiasannya. Kata beliau di sini bukan menyuruh kita untuk menjauh secara keseluruhan, enggak. Tapi yang beliau tekankan di sini, jauhkan hatimu. Jadi yang terpenting di sini adalah jangan sampai dunia itu kita taruh di hati kita. Bukan tidak boleh kita mendapatkan dunia. Silahkan untuk menjadi orang yang kaya, silahkan untuk mencari harta. Tidak haram hukumnya untuk menjadi orang yang punya kesejahteraan. Tetapi kata beliau, jangan sampai hatimu tenggelam di dalam harta tersebut. Kenapa? Karena ketika hati sudah tenggelam dalam dunia tersebut, pertama, kita akan galau. Pasti susah, gelisah. Kita akan bingung di mana menaruhnya, bagaimana menjaganya, dan kita sangat khawatir dunia itu akan menjauh. Kita takut kemalingan, ada pencuri. Ya, kita itu aja yang jadi isi otak kita. Lalu kapan kita akan mengisi otak kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah bedanya antara orang kaya yang menaruh dunia di dalam hatinya dan orang kaya yang sudah dia lepas hartanya, dia
lakukan sebab-sebab supaya hartanya terjaga, namun bukan membuat dia pusing, galau, sedih, susah untuk menjaga harta tersebut. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairun wa abqa." Di dalam ayat ini Allah menekankan, janganlah engkau melihat harta-harta mereka, apa yang kami berikan kepada mereka dari zahratal hayatid dunya, bunga kehidupan. Artinya apa? Bukan berarti kita tidak boleh melihat, tidak boleh melirik, enggak. Tetapi jangan sampai kita melihat lalu membuat kita iri atau merasa kita tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali itu yang terjadi. Kita mengatakan, ya kenapa sih orang yang kafir itu yang kaya? Kenapa orang yang bermaksiat itu yang selalu diberikan rizki oleh Allah? Saya yang sholat, saya yang puasa, saya yang rajin ngaji, saya yang taat-taat, ini kok seret-seret atau pas-pasan saja harta saya. Atau kesusahan tidak terhenti dari kesusahan. Seolah-olah tanda orang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu diberikan harta. Ini sebuah kesalahan. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah tidak adil. Kenapa kita yang rajin beribadah? Kenapa kita yang taat? Kenapa kita yang berusaha untuk di tempat ilmu malah tidak mendapatkan harta tersebut? Ini adalah sebuah kesalahan. Jadi jauhkan hati kita dari za'il fuad. Jauhkan hati kita dari dunia dan perhiasannya. Kenapa? Karena beliau mengatakan fasafuha qadrun wal waslu hijranu. Disebabkan karena kejernihan dari dunia tersebut, yang jernih saja itu sebuah kekotoran, yang bagus saja itu kotor, dan ketika kita menyambungnya, dia sebenarnya telah meninggalkan kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah perbedaan, sebuah kesetaraan, ketidaksetaraan, kesenjangan. Lihat, ketika kita ingin minum yang namanya air jernih, itulah yang harus kita minum. Artinya kalau air itu jernih itu yang bagus. Tetapi kalau masalah dunia, yang jernihnya saja kotor. Apalagi kita ambil yang lewat jalan kotor. Kita kerja lewat jalan yang halal saja, terkadang ada syubhatnya. Kita mengajar, halal mengajar. Tapi kadang-kadang ada di sana ada namanya apa? Ada yang kasih hadiah dari wali santri supaya dia diberikan nilai yang bagus santrinya dan seterusnya. Terkadang syubhatnya dari situ. Yang halal saja sering sekali, apalagi kita cari yang haram. Jangan sampai kita mengatakan yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Salah. Yang halal itu tidak ada tawar-menawar. Dia sulit, dia mudah, tetap wajib kita cari yang halal. Tidak ada alasan untuk kita mencari rizki yang haram. Nah, kemudian beliau mengatakan wa ar'i sam'aka amsalan ufassiluha kama yufassalu yaqutun wa marjanu. Di sini ar'i, di sini fi'il amr mabni ala hadfi harfil illah. Di sana harusnya ada harfu illah, ar'a yur'i. Fi'ilnya ar'a yur'i, ar'i fi'lu amrin mabni ala hadfi arfil illah wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu anta, yakni ar'i anta sam'aka. Yakni kata beliau, tajamkanlah pendengaranmu, perhatikan dengan sebenar-benarnya. Amsalan ufassiluha, perumpamaan yang akan saya jelaskan. Sebagaimana engkau memilah mutiara dan permata. Bagaimana caranya kita memilih mutiara dan permata? Sesuatu yang sangat berharga. Bagaimana caranya kita mencari mutiara dan permata? Banyak sekali SOP-nya, banyak sekali aturan-aturannya. Tidak mudah dan harus kita fokus. Maka begitulah caranya kita fokus kali ini, kata beliau. Dengarkan dengan fokus sebagaimana engkau mencari mutiara dan permata. Faedah keduanya yang akan saya jelaskan kali ini adalah mutiara dan permata dari kehidupan.
Jadi benar-benar perhatikan. Taruh telingamu. Jangan engkau kesana kemari. Jangan pura-pura mendengar. Jangan telingamu saja yang mendengar tetapi hatimu tidak di sini. Telinga dan hatimu dengarkan. Ini adalah nasihat beliau yang pertama. Ahsin ilan nas tasta'bid qulubahumu fatalama sta'badal insana ihsanu. Ini nasihat beliau yang pertama. Ahsin ilan nas, berbuat baiklah kepada manusia, engkau akan menawan hatinya. Karena tidak jarang hati manusia dan jiwanya itu tertawan dengan sebuah kebaikan. Pelajaran yang pertama di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Beliau mengatakan di sini ilan nas, berarti bukan hanya kepada manusia. Bahkan ihsan itu di dalam hadis lain kepada kulli syai. Al-ihsan kepada makhluk, al-ihsan kepada manusia, bahkan al-ihsan kepada keluarga kita. Semuanya ada aturannya. Kita harus berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan ini perintah Al-Quran. Berbuat ihsanlah karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Bagaimana bentuk ihsan itu? Yang pertama dari perkataan. Wa qulu linnasi husnan. Dalam surat Al-Baqarah. Berucaplah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Jadi berbuat ihsan itu bukan hanya berarti sebuah sedekah saja, tidak, memberikan. Tetapi dari perkataan itu sudah harus kita berbuat ihsan kepada manusia. Tidak semua yang bermakna sedekah itu berarti ihsan. Atau ihsan itu bukan hanya sedekah saja. Kita mengatakan sesuatu yang baik itu adalah ihsan. Dan itu adalah perintah Allah. Ini menjadi dalil jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita jaga lisan. Kita jaga lisan kita. Kita perhatikan bahwasanya lisan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini di antara hal yang paling utama untuk kita bisa berbuat baik kepada manusia. Karena walau bagaimanapun kita bisa bersedekah, kita kasih dia uang, kita kasih dia fasilitas, namun lisan ini tidak baik, maka kita tidak bisa berpengaruh di hatinya. Kita tidak akan bisa jadi spesial. Mungkin sebaliknya kita tidak bisa memberikan apa-apa. Kita tidak pernah memberikan harta, namun lisan ini selalu bagus. Kita tersenyum kepada dia, kita berkata yang baik, kita sapa dia, kita tanya tentang keadaannya, kita tanya keluarganya, kita tanya tentang keadaannya, mungkin keadaannya tidak baik dan bahkan kita tidak bisa membantu, itu sudah meringankan beban dia, beban hidup dia. Nah, jadi jangan sampai justru yang pertama ini lisan kita lisan yang tajam. Lisan kita selalu menyakiti orang lain. Nyelekit kalau bahasa kita di sini. Bahkan mungkin kita yang menjadi raja pembuli. Kita semua hal tentang orang lain kita ingin mengomentari dan seterusnya. Nah, jangan seperti itu ikhwani barakallahu fikum. Beliau mengatakan ahsin ilan nas. Semua jenis ihsan, perkataan, perbuatan, sikap, itu semuanya lakukan. Kalau kita bisa lakukan itu, tasta'bid qulubahumu, itulah yang akan menawan hatinya. Al-Qasim di sini, Syekh Al-Qasim di sini menjelaskan ta'bir dengan tasta'bid, yakni engkau menawan hatinya atau menjadikan budak. Tasta'bid artinya engkau akan membuat mereka tunduk, ya, kurang tepat. Yang lebih tepat tentu kita bisa mengatakan seperti firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan tentang mereka wal muallafah qulubuhum, orang yang ditaklif. Orang yang dibuat taklif, orang yang dibuat setuju atau menerima. Artinya bahwasanya perbudakan sudah dihapus di muka bumi ini dan Islam menghapus perbudakan. Kita dianjurkan untuk membuat orang lain itu hur, bebas dalam arti tentunya bebas dengan
segala aturan Allah Subhanahu wa taala dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai, maksudnya jangan sampai niat kita untuk berbuat baik itu adalah supaya kita bisa bisa menguasainya. Ndak. Jangan seperti itu. Tidak boleh ada niat seperti itu. Atau kita mentang-mentang kita bisa kasih uang, kita bebas suruh orang untuk ini itu semau kita, ndak. Tidak bisa seperti itu. Nah, sebuah kaidah fatalama sta'badal insana ihsanu. Nah, ini kebiasaannya, karena biasanya orang akan tunduk dengan sebuah kebaikan. Sebaliknya orang yang tidak mampu secara materi, tidak mampu untuk berbuat baik, dia harus tahu diri. Jangan sampai dia merasa orang lain wajib untuk mengasihani dia. Ini yang susah. Dan ini banyak terjadi khususnya di negara kita. Orang-orang yang pengemis misalnya. Orang ngemis, orang yang diberikan bantuan. Sering sekali orang yang diberikan bantuan itu merasa dia berhak untuk selalu mendapatkan bantuan. Bantuan hari ini alhamdulillah, minggu depan alhamdulillah masih ada. Ketika tidak ada minggu depannya lagi, dia akan merotes dan dia akan berdemo mungkin atau marah kepada orang yang telah membantunya. Subhanallah. Orang yang membantunya namanya juga bantuan, bukan sebuah kewajiban. Jadi jangan sampai kita berpangku tangan dan bertawakal kepada orang yang membantu kita. Oleh sebab itu, itulah ada namanya karakter izzah. Karakter izzah ini adalah kita berusaha untuk al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Kita berusaha untuk memberi, karakter pemberi, bukan karakter pengemis. Nah, kemudian nasihat kedua setelah beliau mengatakan ahsin ilan nasi tasta'bid kulubahu fatalamas ta'badal insana ihsanu wa in asa'a musi'un falyakun laka fi urudi zallatihi safun wa ghufranu. Kita berusaha berbuat baik, namun jika balasannya itu adalah sebuah kejelekan, jika ada yang berbuat buruk kepada kita, maka utamakan apa kata beliau? Maka utamakan pemaafan dan pengampunan, kata beliau. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini mengisyaratkan yang pertama, ihsan itu karena Allah lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat baik kepada makhluk itu, usahakan niatnya untuk beribadah kepada Allah, bukan karena untuk kita dapat kebaikan lagi atau berdapat balasan, enggak. Karena tidak semua manusia itu bisa membalas kebaikan kita, atau tidak semua manusia itu bisa memberikan kita apa yang kita inginkan sesuai dengan ekspektasi kita. Dan itu salah. Ketika kita berbuat kebaikan dengan niat supaya orang berbuat baik kepada kita, dipastikan kita akan banyak kecewa. Makanya beliau mengatakan wa in asa'a musi'un falyakun laka fi urudi zallatihi safhun wa ghufranu. Nah, beliau di sini ketika menjelaskan bahwasanya ternyata tidak semua orang bisa membalas kebaikan kita, maka siap-siap hati kita siapkan untuk apa? Kita siapkan untuk menerima kelapangan kalau ternyata air susu dibalas air tuba. Yang kedua, Rasulullah di sini beliau juga mengatakan wallahu yuhibbus syakur min ibadihi wa yuhibbul ghafur min ibadihi. Ini perkataan Ibnul Qayyim. Allah sangat mencintai orang-orang yang bersyukur dan Allah sangat mencintai orang-orang yang pemaaf. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah pemaaf. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara ciri-ciri ibadur rahman itu adalah apa? Dia bisa menahan amarah, dan itu hakikat orang yang kuat, yang bisa menahan marahnya, yang bisa menahan dirinya. Dan wal 'afina 'anil nas, dia bisa memaafkan, dia tahan kemarahannya dan dia maafkan manusia. Tentu maaf dalam arti apa? Dalam arti kita tidak dendam di dalam hati kita. Namun ketika ada orang yang berbuat baik yang mungkin merugikan kita, yang harus ada hukuman di sana, atau santri berbuat keburukan yang harus ada hukuman, bukan berarti memaafkannya itu adalah membebaskannya dari hukuman, enggak. Maafkan dia secara hati dan tidak kita dendam, namun hukuman bisa tetap berjalan. Namun bisa jadi dua-duanya. Kita maafkan secara hati kita dan kita maafkan secara hukuman, kadang-kadang itu juga
Kadang-kadang itu juga terjadi. Jadi ini jemaah sekalian, 4 bait yang kita baca hari ini, kita bacakan sekali lagi. Beliau mengatakan za'il fuada 'anid dunya wa zinatiha fasafuha kadarun wal wasru hijranu wa ar'i sam'aka amthala nufassiluha kama yufassalu yakutun wa marjanu ahsin ila nasi tasta'bid qulubahum fatalama ista'bada al-insana ihsanu wa in asa'a musi'un falyakun laka fi urudi zallatihi safhun wa ghufranu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.